Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Shadaqal wa'adi, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Kalau kita ingat tentang pahala dengan apa yang kita lakukan, dengan sholat kita, dengan tahajud kita, dengan itikaf kita, munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau pahalanya ditunjukkan, mungkin tidak pernah ada hentinya kita menunaikan ibadah ini. Karena pahala tidak kelihatan, sedangkan azab bagaimana tidak ditunjukkan, bagaimana azabnya meninggalkan sholat, maka manusia dengan senantiasa lenggang-lenggongnya, santai-santai aja, tidak pernah merasa berdosa, bersalah ketika meninggalkan sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dalam firman Allah. Namun kenyataannya manusia senantiasa rela ikhlas untuk meninggalkan sholat. Sedangkan nanti hisab pertama dikisahkan dari beberapa hadis yang kesanatannya sahih, bahwa pertama kali ketika nanti dihisab adalah sholat kita. Kalau sholatnya bagus, amaliyah yang lainnya ikut bagus. Kalau sholatnya jelek, amaliyah yang lainnya ikut ngekor jelek. Pernahkah kita terbayangkan seperti ini? Bagaimana kondisi sholat fardu kita, sholat wajib kita? Ketika sholat fardu dianggap sebagaimana sholat sunnah, sedangkan yang sunnah dianggap sebagai fardu ain, yang wajib, maka inilah pertanda bahwa tipisnya iman. Jadi sholat fardu ini dianggap seperti sunnah. Ninggalkan sholat fardu suatu hal yang biasa. Namun seiring dengan kebutuhan, terbelitnya hutang piutang, terbelitnya suatu masalah, mereka mengutamakan sholat sunnahnya. Nomor satu, lebih khusyuk daripada sholat fardu. Pernahkah ini terjadi? Sering sekali terjadi. Bahkan tiap hari tanpa sadar kita menjalankan seperti ini. Jadi sering terjadi. Di saat sholat sunnah, Masya Allah, kita rajin sekali. Kita utamakan, kita prioritaskan, khusyuk mohon kepada Allah, sampai nangis-nangis. Ketika sholat fardu, nyantai-nyantai aja. Sholat sekedar sholat, sholat isya, kemudian setelah sholat,
wirid aja kagak. Setelah sholat fardu langsung pergi. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Tidak pernah kita terapkan di sini. Bagaimana letak kesalahan kita? Banyak sekali kesalahan kita. Katanya human resource, manusia merupakan suatu hal makhluk Allah yang paling sempurna. Namun kenyataannya di sini tidak ada kesempurnaan sebagai hamba Allah. Selalu salah dan selalu berbuat salah. Bukan menyalahi, selalu berbuat salah dengan sengaja. Hayya 'alas shalah, panggilan untuk sholat, nyantai. Namun ketika di ujung masalah, ketika punya masalah bertumpuk-tumpuk, baru dia sholat tahajud. Boleh kita melaksanakan sholat sunnah, suatu hal yang khusyuk, namun tetap diutamakan sholat fardu. Makanya mereka yang sholat tahajud, sholat duhanya khusyuk, tapi belum dikabulkan. Mungkin sholat fardu kita tidak kita prioritaskan. Utamakan sholat fardu dulu, habis itu sholat sunnah. Jaga keseimbangan. Jangan sampai sholat sunnah nomor 1 daripada sholat fardu tetap nomor 1 daripada sholat sunnah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Pahala sholat fardu sudah tidak bisa diomongkan lagi. Bagaimana pahalanya? Karena ini menentukan segala sesuatu. Namun kehidupan apa yang ada di dunia ini, dengan kesulitan-kesulitan yang ada di dunia ini, tetap kita tidak bisa meninggalkan dengan sholat sunnah. Andai tahu dari dulu sholat sunnah ini, pahalanya tidak main-main, maka orang senantiasa menjalankan sholat sunnah ini. Keterangan daripada hadis riwayat Tirmizi mengatakan ada 4 sholat sunnah dengan pahalanya yang sering difokuskan. Apa 4 sholat sunnah itu? Pertama, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sholat duha. Pahalanya bagaimana? Sholat duha pahalanya akan diampuni dosa-dosa kita. Asarobukum ayyukafaru ankum sayiatikum, diampuni dosa-dosa kita. Wa yadkhulakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kita golongan hamba Allah yang menduduki surga. Dengan suatu hal akan diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, dilancarkan rezeki kita dengan suatu hal, pahalanya. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan ya Allah. Allahumma in kana rezeki, jika kau berikan rezeki padaku ya Allah, jika masih di atas langit, turunkan. Wa in kana fil ardi wa akhrij, jika masih ditelan bumi, keluarkan. Dan sekali ini ketika kita mengajukan doa-doa ini, Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Setelah dilancarkan rezekinya ini, maka dimudahkan segala urusannya. Jadi sholat duha ini mengandung 3 permintaan. Akan diampuni dosa-dosa kita, kemudian dilancarkan rezeki kita, kemudian dimudahkan segala urusannya kita. Makanya doa surat duha, Allahumma zuka wal bahuka wal jamaluka wal quwata wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assarun fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu. Ini doa salat duha. Terus ini diucapkan komplit ini. Rezeki kami di atas langit turunkan ya Allah, rezeki kami masih di telan bumi keluarkan ya Allah, rezeki kami sukar mudahkanlah ya Allah, rezeki kami haram halalkanlah ya Allah, jika rezeki kami masih jauh dekatkanlah ya Allah. Maka ini keutamaan sholat duha 3 ini. Jangan sampai kita tinggalkan. Biar kita dilancarkan rezeki kita. Meskipun sholat duha, malas sekali sholat. Meskipun sholat duha, mereka yang kerja di kantor masih bisa menyempatkan sholat duha ini. Meskipun 2 rakaat, tidak apa-apa. Daripada kagak. Sebenarnya kalau bisa 12 rakaat.
dengan 6 salam. Namun kalau nggak bisa, maka 2 rakaat nggak apa. Rutinkan dulu 2 rakaat sholat duha. Kemudian sudah bisa rutin, kemudian tambah lagi 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 4 rakaat 2 salam. Tambah lagi. Rutinkan dulu. Istiqomahkan dulu. Jangan ditambah dulu. Istiqomah dulu. Sampai benar-benar menjadi suatu adiksi, ketagihan. Jadi ketagihan ini sifatnya apa? Ketika kita tidak menjalankan sholat duha 4 rakaat, kayak kita berhutang budi. Kita bikin kita ini berhutang budi pada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengerjakan sholat duha. Akhirnya menjadi suatu hal kebiasaan. Kalau sudah 4 rakaat, tambah lagi 6 rakaat, 3 salam. Kemudian terus tambah sampai benar-benar kita sempurna di dalam menjalankan sholat duha. Ini cara melatih kita agar hati kita, agar diri kita ini menjadi refleks. Refleksnya apa? Refleks istiqomah di dalam beribadah. Pertama ini sholat duha. Jadi pahalanya tidak main-main. Yang kedua, pahala tidak main-main apa? Sholat tahajud. Wa minal laili fatahasbihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. 4 keutamaan ketika kita melaksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahasbi, pertiga malam ini bangunlah salat tahajud, menambah pahala kita. Dengan kita salat tahajud ini, maka mereka yang ahli salat tahajud, yang ahli mendirikan qiyamul lail, yaitu salat malam, pada siang hari wajahnya ini bercahaya, wajah bercahaya dia. Ini di dunia, belum nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya, cahaya lagi. Mereka ini yang ahli salat tahajud. Sepertiga malam dia bangun. Wa minal laili, sepertiga malam terakhir dia bangun jam berapa? Jam 3. Keistimewaan 4. Ketika menjalankan sholat tahajud, wa minal laili fatahasbihi nafilatan asya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, diangkatlah derajat kita. Ini pertama keistimewaan. Diangkat kita derajat kita. Wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin. Jika kita memulai segala sesuatu dituntun dengan jalan yang benar oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika kita mengakhiri suatu pekerjaan, maka dituntun oleh Allah dengan pekerjaan yang benar. Wa qur rabbi adkhilna sidqin wa akhrijna. Maka ini akan dituntun terus. Dengan sholat tahajud. Kemudian yang terakhir, keistimewaan sholat tahajud adalah yang terakhir, ketika segala sesuatu orang nggak mau, artinya orang ini mau berbuat jelek pada kita atau iri, penyakit hati dan segalanya, maka Allah akan jaga diri kita ini. Dijaga diri kita ini. Maka itu disebutkan wa minal laili fatahasbihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Ini keistimewaan sholat tahajud. Maka kalau bisa sholat tahajud dijalankan. Sholat tahajud juga begitu. Bagaimana dengan kebiasaan membiasakan bagus? 2 rakaat dulu, 1 salam. Biasakan istiqomah, jangan ditambah dulu. Akan jadi beban nanti. 2 rakaat. Kemudian sudah terbiasa, 1 minggu kok sudah biasa, tambah lagi 2 rakaat. Yaitu 4 rakaat, 2 salam. Terus sampai terbiasa, kurang lagi, tambah lagi 6 rakaat, 3 salam. Ingin mentok, ingin maksimal, laksanakan sholat tahajud 8 rakaat 4 salam. Ini. Dan setelah 8 rakaat 4 salam, jadikan ini merupakan suatu hal kebiasaan. Istiqomah di sepertiga malam. Setelah sholat tahajud, kemudian sujud, mohon kepada Allah, apa yang antum minta? Allah akan kabulkan. Apa yang antum minta, Allah akan kabulkan. Tapi janganlah minta duniawi. Kenapa? Terlalu remeh, terlalu kecil bagi Allah untuk mengabulkannya. Mintalah keselamatan, ampunan dosa untuk akhirat nanti yang merupakan perjalanan panjang kita. Mintalah diampuni dosa anak istri kita, keturunan-keturunan kita.
Jangan sampai akan membebani kita ketika kita nanti berada di alam barzah. Ini penting. Alias kita diberikan anak yang solehah, istri yang solehah, anak menjadi anak soleh itu ula. Bukan anak ugul walidain, anak yang durhaka, bukan. Ini kepentingan-kepentingan yang harus kita minta ketika kita masih hidup dengan sholat tahajud kita. Ketika ketakwaan kita, dengan takwa kita, maka Allah akan jadikan suatu hal kecukupan dalam hidup kita. Dunia bermanfaat, akhirat apalagi. Dunia diberikan kecukupan. Tidak kaya, tapi cukup semua apa yang kita miliki, semua apa yang kita punya. Bisa mensyukuri nikmat Allah dengan apa yang kita punya. Dan yang paling penting, bermanfaat. Buat apa rezeki banyak, pada ujung-ujungnya akan ada imbasnya membawa, yaitu berujung maut. Banyak kejadian seperti ini. Ini yang kita hindari. Karena ujian apapun di dunia ini bisa timbul dengan ujian yang macam-macam. Yang kadang-kadang di luar nalar manusia. Hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan majelis BPI ini diberikan ujian yang istiqomah, yang kuat untuk kita menerima. Tidak terlalu berat. Namun pahalanya luar biasa. Setelah sholat duha, yang pahalanya tidak main-main, kemudian sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, yaitu qabla subuh. Jadi dengan sholat tahajud ini tadi, kita sudah tahu keistimewaannya. Yang ketiga sekarang sholat qabla subuh. Dalam suatu hadis Bukhari Muslim sebutkan, rakaatul fajri khairum min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat qabla subuh ini lebih bermanfaat, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Coba dibayangkan, dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya dibandingkan sholat qabla subuh. Belum sholat subuh. Maka disebutkan dalam ayat Allah dengan firman Allah, aqimis sholata, dirikanlah sholat, zilikul samsi, sampai mulai tenggelamnya matahari, tenggelamnya matahari. Illa ghosakil lail, sampai pertengahan malam. Wa qur'anan fajri, sampai menjalankan sholat subuh. Sebutkan di situ. Terus kemudian disebutkan lagi, inna qur'anan fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini kesempatan kita untuk bisa seperti ini. Ketika sepertiga malam, malaikat sudah berhamburan turun, mendoakan kita, mendoakan mereka yang lagi sujud di hadapan Allah setelah menunaikan sholat tahajud. Setelah mereka menunaikan sholat tahajud, qiyamul lail ditunaikan, qasaqul lail ditunaikan. Doakan mereka agar doa-doa mereka yang sujud dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Makanya inna Qur'anan fajri kana masyhuda. Sungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Habis sholat subuh ya jangan tidur. Habis sholat subuh kita tidur. Ini penting. Kenapa? Menjauhkan rezeki kita. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apapun di dunia ini rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan catatan manusia harus berusaha. Berusaha. Allah tidak akan merubah hambanya ketika manusia itu tidak berusaha. Diam aja di rumah. Mana ada uang turun daripada untuk turun langsung ke kita? Tidak ada. Allah akan berikan rezeki tidak disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la tasib. Namun tetap kita berusaha. Apapun yang terjadi, ayam ketika keluar dari kandangnya pasti dapat makanan. Kalau nggak mau keluar dari kandangnya, nggak akan dapat apa-apa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Yang keempat ini lebih istimewa lagi, yaitu qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Ini qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Apa pahalanya di sini? Allah akan haramkan neraka baginya. Diharamkan neraka buat kita. Coba bisa dibayangkan. Kalau yang kita takutin di alam barzah, alam akhirat, yaumul hisab, nanti di ujung-ujung kehidupan akhirat adalah neraka. Ini neraka diharamkan buat hambanya, mereka yang ahli menunaikan atau menjalankan
Sholat qobliyah subuh dan ba'diyah sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Jadi 4, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah subuh, kemudian sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur, ini dijalankan. Insya Allah ketika kita menjalankan seperti ini dengan hadis riwayat Tirmizi ini, insya Allah kita akan diberikan suatu kemudahan urusan dunia juga urusan akhirat. Sekali lagi, sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah subuh, dan sholat qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur. Mari ini kita jalankan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Ini artinya innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Benar-benar kita jaga agar sholat kita bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar yang iblis perjuangkan untuk menghancurkan iman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.